Halo Bang Juma, selamat sore. Selamat sore, Ya, selamat sore. Mas Elia. Gimana kabar? Sehat? Puji Tuhan, baik-baik. Ya, 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 ya. Syukur Alhamdulillah. Ya. Kita tadi malam kan saya sudah chat adminnya Bang Juma kan sudah sudah dikasih tahu ya prosedurnya bagaimana, tentu ya. Yang kita itu 5 putaran, 5 atau 6 biar karena sekali putaran itu kan 5 menit. Jadi biar 1 jam itu, jadi masing-masing argumentasi itu dari Bang Juma sama saya itu 10 menit Oh gitu. gitu. Ya, baik. Oke, ya. Jadi nanti tema yang kita sepakati kemarin, sebentar ya saya lihat dulu. Tema yang kita sepakati kemarin itu adalah monoteisme Abraham. Nanti Bang Zuma membuka dengan premis dari Bang Zuma tentang apa yang mau disampaikan. Boleh di awal itu Bang Zuma boleh sampaikan bagaimana perspektif dari iman Bang Zuma mengenai monoteisme Abrahamik, dan nanti kemudian Bang Zuma boleh pertanyakan kepada kita, kepada saya sebagai orang Kristen, apa saja yang mau Bang Zuma pertanyakan dan diskusikan. Nanti saya akan jawab dan juga akan pertanyakan kembali. Ya, pokoknya poinnya itu adalah fokus kita itu bermuara pada monoteisme Abrahamik, ya, karena kita sama-sama mengakui bahwa kita itu percaya kepada satu Allah yang esa saja. Nah, nanti di part terakhir di keenam, putaran keenam, bagian terakhir kita akan mengadakan yang disebut dengan penutupan, ya. Penutupan itu rekonstruksi. Jadi nanti Bang Zuma itu akan kasih kesimpulan dari apa yang kita peroleh pada sore hari ini. Kemudian juga nanti saya akan melakukan hal demikian. Begitu menutup ya. Setelah ditutup nanti kita selesai. Gitu. Ada kira-kira yang mau ditambah dari Bang Suma mengenai rule-nya atau apa gitu? Saya rasa Silakan. cukup. Saya rasa cukup deh. Kalau itu sih ya sederhana. Artinya 5 sesi. Nanti sesi terakhir itu closing ya. Masing-masing 5 menit berarti ya. Betul, betul. Oke. Jadi nanti Bang Zuma buka, nanti saya, baru Bang Zuma lagi, itu sampai 5 kali, baru nanti terakhir closing, ya. Baik. Dan closing. Dan sesuai aturan di diskusi itu, kalau closing itu tidak boleh menambah argumen lagi yang membuat orang bertanya, gitu loh. Jadi lebih Sip. kepada kesimpulan aja, itu bagaimana nanti. Oke? Baik, baik. Sebentar ya. Saya ready. If you are good to be dulu. Belum dimulai, teman-teman yang tahu nomor HP Excel saya mohon supaya jangan nelpon ya. Jangan sampai nanti mengganggu gitu loh, mengganggu diskusi kami. Excel saya mohon supaya jangan nelpon ya. Jangan sampai nanti mengganggu gitu loh, mengganggu diskusi kami di sini. Tolong jangan nelpon dulu. Kalau nelpon nanti saya blokir 100 tahun baru saya buka. Jangan iseng, jangan suka nelpon-nelpon. Oke, sebentar ya. Oke. Baik, kita mungkin boleh mulai. Bang Zuma boleh buka dengan peraturan yang kita sampaikan tadi dan premis yang mau disampaikan, serta bagaimana sudut pandang teman-teman muslim tentang monoteisme Abraham. Ya, silakan. Oke. Baik. Bentar. Ya, itu ya, silakan. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat sore. Pada sore hari ini, saya bersama adik kita Elia membahas tentang konsep agama keyakinan terkait dengan monoteisme. Dalam hal ini Abrahamic atau yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim. Jadi saya mengawalinya dengan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Jadi Islam datang kemudian dengan titah dari langit mengajarkan sebuah konsep di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah akidah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akidah yang tertanam di sana adalah mengikuti millah atau ajaran yang kemudian menjadi hukum akidah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ada 3 item yang kemudian yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama terkait dengan tauhid. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia pilihan yang setelah kemudian terjadinya bahtera, dia adalah orang yang pertama diperkenalkan sebagai sosok yang mengajarkan satu Tuhan. Satu Tuhan, satu hakikat Tuhan, satu pribadi Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Oleh karena itulah kemudian pokok akidah ini yang menjadi sandaran kemudian umat Islam. Begitu Rasul Muhammad SAW menanamkan sebuah akidah yang begitu hebat sampai hari ini. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu diperkenalkan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua terkait dengan prosesi ibadah. Prosesi ibadah yang terkait dengan persembahan melibatkan oknum lain, yaitu kurban. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saffat itu jelas sekali diperintah oleh Allah kemudian untuk mempersembahkan anaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menerima ujian itu. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan dengan keikhlasan sepenuh hati untuk mengorbankan anak sematawayang, anak tunggal yang dia punya. Belum ada yang lain, baru satu. Maka nama anak tersebut adalah Ismail. Tuhan mendengarkan doanya agar beliau diberi anak. Alhamdulillah, beliau diberi anak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diri sendiri, yaitu sunnat. Jadi ada 3 komponen yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai ajaran yang diwariskan kepada keturunannya. Yang pertama akidah, satu Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kurban hewan. Dan yang ketiga adalah sunnat. Ini 3 pondasi yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai agama monoteisme yang menjadi leluhur yang diajarkan kepada keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Mungkin waktu saya habis ya. Jadi kesimpulan saya itu begitu. Kesimpulan kami, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. 3 pondasi akidah ini kemudian yang menjadi acuan kami di dalam berislam. Bahwa Nabi Ibrahim sebagai agama monoteisme mengajarkan terkait dengan akidah tauhid, kemudian yang kedua adalah kurban hewan, dan yang ketiga adalah bersunat. Ini ciri dari agama Abrahamite atau agama yang diajarkan oleh Allah melalui Abraham dan kepada keturunannya secara turun-temurun. Saya kira begitu untuk sementara. Waktunya habis ya. Masih ada. Ya, diselesaikan aja itu 40 detik lagi ada itu. Oke. Jadi kesimpulan saya bahwa Nabi Ishak mengajarkan hal ini kepada keturunannya dari Nabi Ibrahim sampai kepada yang kita tahu hari ini mereka masih melakoni. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam masih menjalankan 3 poin ini kepada keturunannya. Jadi Islam berasal dari Nabi Ismail, kemudian Yahudi dalam hal ini Nasrani juga berasal daripada Nabi Ishak. Sehingga 2 agama atau 3 agama ini kemudian mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, melakukan pengorbanan dengan korban hewan, lalu kemudian melakukan prosesi sunat, yaitu sunat kulub yang menjadi tradisi bangsa Arab dan bangsa Yahudi sampai hari ini. Demikian itu sementara. Oke, ya. Boleh di teman-teman, kita tadi sudah dengerin ya bagaimana perspektif teman-teman muslim mengenai monoteisme Abrahamik. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kekristenan itu juga merupakan iman yang berasaskan dan berdiri atas nama monoteisme. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat dari Agustinus Martir, Agustinus dari Hippo mengenai Allah kekristenan yang satu. Ya, coba kita lihat ya. Saya coba buka. Oke. Saya buka aja pandangan monoteisme Abrahamik dari keyahudian itu sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengerti di sini, kita bisa lihat data ini. Specific person the Trinity can be distinguished easily in some verses of Genesis. Kalau kita melihat bahwa bahkan di dalam kitab Kejadian pun, iman Abrahamik itu memang mengacu kepada Allah yang esa atau Allah yang satu. Kekristenan dengan jelas dan gamblang kita mengakui iman yang satu. Tapi kesatuan Allah itu yang bagaimana? Nah,
tadi kalau Bang Zuma mengatakan monoteisme yang mereka yakini itu adalah satu pribadi Tuhan, tetapi nampaknya iman Yahudi dan kekristenan itu mulai punya perspektif yang berbeda. Ya, coba kita lihat bagaimana pandangan Yahudi sendiri mengenai kata Ha Elohim di sini. Ini buku dari Jewish Trinity dari Yoel Nathan, ya, seorang Yahudi. Nah, Ha Elohim is a Hebrew from meaning all the gods. When referring to Yahweh, Ha Elohim denotes the person of the Trinity. Ya, kemudian DOT mentions that these people saw or told to Ha Elohim the Trinity. Enoch dalam Genesis, bahkan Abraham pun begitu. Nah, kalau kita melihat Abraham, menyangkut argumentasi dari Bang Zuma tadi yang mengatakan bahwa Abraham itu mengajarkan satu pribadi Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini di dalam kitab Kejadian, ya, yang merupakan sumber utama yang mengungkap siapa itu Abraham dan tertua, di sini mengatakan Abraham said God's Elohim. They caused me to wonder, itu adalah bentuk plural from my father's house dalam Kejadian 20 ayat 13, ya. Jadi di dalam Kejadian itu sendiri memang Abraham itu mengaku Allah itu esa, tetapi keesaan Allah itu adalah sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan, ya, dan itu tentu saja berkaitan dengan misteri Allah di dalam kata-kata iman Ibrani itu sendiri, dan itu nanti akan kita lanjut ke Trinitas, gitu, ya. Ini, nah, di dalam Trinitas, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu dalam pengakuan iman kekristenan, kita selalu mengaku misalnya dalam pengakuan iman Nisea, bahwa kita percaya Allah itu esa. Tetapi keesaan Allah itu bisa dijelaskan yang dijembatani melalui pemahaman Trinitas. Jadi melalui Trinitas, kita bisa mengetahui bagaimana dan seperti apa Allah kita yang satu itu. Itu tentu relevan dan lebih menjernihkan ide kemonoteismean Abraham di Perjanjian Lama. Karena tentu kita bisa melihat di sini bahwa Abraham itu tidak mengatakan God atau Eloah, tetapi dia mengatakan Elohim. Ya, di sini dikatakan a plausible interpretasi is that two persons of the Trinity appear consecutively to tell Abraham to leave Haran. Ya, jadi memang Abraham itu menyembah satu Tuhan, tapi satu Tuhan yang bagaimana? Nah, ternyata itu sudah dijawab di dalam kitab Kejadian, teman-teman. Yang mungkin nanti kita lihat, ya. Di sini dikatakan gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah yang kemudian dalam iman Kristen disebut sebagai Sang Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah. Ada roh Allah. Dan kemudian berfirmanlah ada. Jadi ada Allah yang disebut sebagai Sang Bapa, ada rohnya Allah yang kemudian disebut dengan Roh Kudus, dan ada firman Allah sebagai daya cipta Allah. Jadi meskipun Abraham mengajarkan iman monoteisme, dan di dalam Perjanjian Lama ide mengenai Trinitas itu sudah ada dan prinsipnya sudah ada, tetapi hanya kekristenan yang secara sempurna mengelaborasi kebagaimanaan Allah itu sesuai dengan sabda Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 yang berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi monoteisme Abraham itu dilanjutkan oleh kekristenan tapi dengan konsep dan pemahaman yang lebih sempurna. Begitu. Ya. Silakan.